Halo, semangat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Rosa. Hari ini kita akan mengenal yang namanya alat jahit. Oke, alat jahit dibagi menjadi dua. Ada yang namanya alat jahit pokok. Itu adalah alat jahit yang harus ada untuk menjahit. Kemudian yang kedua adalah alat jahit bantu, yaitu alat jahit yang fungsinya membantu alat jahit pokok. Nah, alat jahit pokok sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada mesin jahit tunggal. Mesin jahit tunggal itu mesin jahit yang berwarna hitam yang biasanya kalau kita bilangnya yang jadul yang pakai kaki itu. Jadi masih diayun. Kemudian yang kedua adalah mesin jahit semi otomatis dan otomatis. Kalau mesin jahit semi otomatis itu adalah mesin jahit hitam yang diberi tambahan dinamo kecil. Itu masuknya di mesin jahit semi otomatis. Atau kalau biasanya kita belinya mesin jahit portable itu yang bisa dijinjing, yang bisa dibawa kemana-mana, itu masuknya adalah mesin jahit semi otomatis dan otomatis. Itu masuknya di situ. Kemudian untuk mesin jahit industri kita biasanya menamainya dengan mesin jahit high speed. Dia mempunyai kecepatan tertentu di mana itu bisa kita setting atau kecepatannya yang untuk mesin jahit industri yang dulu, yang edisi lama itu cepet banget. Kalau yang sekarang sudah ada settingannya untuk kecepatan. Jadi mau kecepatan cepat atau mau lambat itu sudah kita bisa setting sendiri. Kemudian untuk mesin jahit penyelesaian itu ada yang namanya mesin jahit lubang kancing, ada yang namanya mesin jahit obras dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat jahit bantu. Alat jahit bantu itu banyak sekali. Pertama ada alat gambar. Alat gambar nanti kita fokusnya cenderung ke alat pola ya. Kemudian macam-macam gunting, ada jarum tangan, jarum pentul, jarum mesin, penanda bahan, sepul atau kumparan, sekoci, rumah kumparan, sepatu mesin dan lain sebagainya. Langsung kita bahas ya. Oke, alat jahit pokok. Nah, ini penampakan mesin jahit tunggal ya. Jadi masih dikayuh dengan kaki. Seperti itu. Kemudian untuk mesin jahit semi otomatis itu kita ada tambahan dinamo kecil di bagian sisinya. Biasanya ditaruh di bagian depan seperti ini. Nah, ini hanya tambahan. Jadi mesin jahitnya itu ditambahi dengan perangkat dinamo kecil. Selanjutnya mesin jahit otomatis. Ini tadi yang Bu Rosa bilang, yang mesin jahit portable yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi ini bisa dijinjing. Nah, ini ada pegangan tangannya. Jadi mau dibawa ke sekolah boleh, mau dibawa kuliah boleh, mau dibawa pindah tempat boleh, bisa. Next, selanjutnya adalah mesin jahit industri high speed. Ini yang Bu Rosa bilang kecepatannya cepet banget. Ini biasanya digunakan untuk industri yang besar, garment. Kalau untuk industri rumahan juga ada, tapi karena wattnya yang tinggi kadang-kadang tidak semua penjahit rumahan itu memakai mesin jahit high speed. Nah, ini mesin jahit high speed di mana yang ini kecepatannya itu sudah bisa disetting. Jadi ada semacam settingan tersendiri untuk kecepatannya cepat atau lambat. Nah, ini perbedaannya mesin jahit high speed tipe lama dengan mesin jahit high speed tipe baru. Nanti kalau kalian sudah bisa masuk ke bengkelnya terutama di area SMK Negeri 1 Klego, itu ada beberapa jenis mesin high speed. Untuk yang ada dinamo besar, ini kecepatannya tidak dapat di setting. Jadi tergantung dari injakan kaki kita. Ini suaranya pun ya sedikit lebih berisik. Sedangkan kalau yang satunya ini
dia sudah pakai servo. Jadi tidak memakai dinamo yang besar sehingga kecepatannya bisa diatur, kemudian suaranya lebih merdu seperti itu ya, merdu kayak nyanyi aja. Suaranya lebih pelan dibandingkan mesin jahit high speed yang dinamo besar. Penampakannya seperti itu. Oke, kemudian untuk mesin jahit penyelesaian, tadi Bu Rosa sudah bahas di awal, kita ada yang namanya mesin obras. Nah, mesin obras ini ada dua macam juga. Ada yang mesin obras versi lama, yang hijau ini versi lama. Kemudian ada mesin obras tipe baru, ada benang 4, ada benang 3, seperti itu. Yang ini yang tipe terbaru. Oke, sudah. Oke, kita lanjut di alat jahit bantu. Tadi Bu Rosa sudah jelaskan untuk alat jahit bantu. Yang pertama itu ada alat gambar pola. Alat gambar pola itu ada yang namanya pensil, pensilnya yang 2B ya. Ada pensil merah biru, ada spidol, ada ballpoint, kemudian penghapus, skala, pita ukur, metlin, peterban, penggaris bentuk. Nah, ini yang namanya skala. Oke, ini skala. Kemudian yang ini adalah metlin. Ini pita ukur metlin. Ini meteran, pita ukur juga. Kemudian yang ini adalah garis bentuk. Nah, ini ada garis panggul, ada garis siku. Oke. Kayak punya Bunda dulu. Ya. Kemudian next selanjutnya gunting. Gunting itu dibagi lagi menjadi banyak jenisnya. Ada gunting kain, ada gunting kertas, ada gunting benang atau cekris, kemudian ada gunting zigzag, ada pisau potong, ada gunting lubang kain, dan gunting bordir. Banyak sekali jenisnya. Ini beberapa contoh yang sudah Bu Rosa kasih. Ada gunting kain, ada gunting kertas, ada gunting yang kayak punya Bunda. Ya, ada gunting benang, ini gunting cekris nih namanya, gunting zigzag, dan pisau potong. Ini khusus untuk konveksi besar, biasanya digunakan untuk kaos. Next, ini gunting lubang kain, sedangkan yang ini gunting bordir. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam jarum. Jadi jarum itu ada dua ya, jarum tangan dan jarum pentul. Kalau jarum tangan itu yang seperti ini penampakannya nih. Ups. Nih. Yang kayak aku kena kutu itu. Ya. Next, selanjutnya kalau jarum pentul yang biasanya kita pakai, yang biasanya digunakan untuk hijab, itu biasanya kita pakai jarum pentul. Oke, selanjutnya jarum mesin. Nah, ini yang mesti kalian amati benar-benar, karena jarum mesin itu ada kodenya guys. Ada kodenya tersendiri untuk dipahami. Jadi kalau mesin jahit manual itu kodenya HA. Tapi kalau mesin jahit industri atau high speed itu pakainya DB. Dimana sih itu ada di, nah ini ada DB ya, ini ada di kemasan jarumnya itu biasanya kodenya. Kemudian untuk obras itu DC, bordir itu DP, seperti itu. Nah, adapun sebenarnya kalau kita perhatikan lebih lanjut, itu tuh beda antara mesin jahit jarum mesin jahit manual dengan jarum mesin jahit industri. Kalau jarum mesin jahit industri, dia itu bagian kepala hanya berbentuk tabung, sudah ini. Tapi kalau untuk mesin jahit manual itu bagian kepalanya dia rata, ada bagian yang rata. Nah, dari sini aja sudah jelas sekali bedanya antara jarum mesin jahit manual dengan jarum mesin jahit high speed. Nah, ini untuk jarum obras, ini kodenya DC x 1 seperti itu.
Kalau yang bordir itu DP kali 1 kali 17 ini ya. Sorry. Nah, oke. Itu penjelasan tentang jarum. Next, alat pemberi tanda. Itu ada yang namanya kapur jahit. Kapur jahit itu ada dua. Ada yang memang berbentuk kapur, ada yang berbentuk pensil. Ini pensil kayak pensil warna tapi dia lebih lunak ya. Kemudian ada karbon jahit. Ini karbon, bukan karbon ketik yang warna hitam itu ya. Ini beda lagi. Kemudian ada yang namanya radar. Radar ini khusus kita gunakan untuk menjiplak dari karbon jahit yang sudah kita beli tadi. Kayak beli masker. Kemudian kita akan membahas tentang sepul atau kumparan. Nah, ini yang perlu diperhatikan dengan benar. Sepul itu digunakan untuk melilitkan benang pada bagian bawah ya. Ini sepul, menggulung benang, dia menggulung benang tugasnya. Seperti ini. Yang banyak bolong-bolong ini biasanya adalah sepul khusus untuk mesin jahit manual. Sedangkan yang bolongnya hanya satu seperti ini, dia adalah sepul mesin jahit high speed. Nah, kalau yang ini mesin jahit tunggal tadi, kalau yang ini industri high speed, oke? Next, selanjutnya ini yang namanya sekoci atau rumah kumparan. Nah, sekoci atau rumah kumparan ini adalah tempat menaruh sepul tadi. Jadi, rumahnya sepul tadi itu namanya sekoci. Kemudian ini cara penggunaannya. Yang tadi ini sepul untuk menggulung benangnya, kemudian ditaruh di sekoci ini. Dari sekoci dimasukkan ke bagian mesin. Jadi yang ini ada di mesin jahitnya ya. Next, sepatu jahit. Sepatu mesin jahit itu banyak sekali jenisnya. Ada sepatu lurus, ada sepatu lurus itu ini. Contohnya sepatu lurus. Kemudian sepatu sebelah yang ini. Kemudian sepatu resleting Jepang itu ada dua. Yang hijau ini dari bahan plastik dan yang ini dari bahan besi ya. Kemudian yang ini untuk sepatu gulung atau klem. Nah, khusus yang sepatu gulung atau klem itu buat pinggirannya kerudung itu loh. Itu pakainya yang ini. Oke, sudah sekian dulu. Terima kasih. Bye bye.